Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Mengantisipasi gangguan selama proses pemungutan suara, personel gabungan melakukan pengamanan di sekitaran TPS dan menggelar patroli skala besar di Kabupaten Yalimu. Pada pelaksanaan pemungutan suara di 5 distrik yang ada di Kabupaten Yalimu, mendapat pengamanan oleh kurang lebih 1.500 anggota BRIMOB dan BKU Polda Papua yang melaksanakan pengamanan di TPS untuk memastikan jalannya PSU ini berjalan dengan aman dan lancar. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal SH mengatakan selain melakukan pengamanan di TPS, anggota gabungan yang terdiri dari TNI Polri juga melakukan patroli skala besar di kota LLM dan distrik-distrik guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Untuk situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimu relatif aman dan kondusif. Masyarakat terlihat mulai berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan dan isu-isu yang tidak benar yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bersama-sama menjaga situasi keamanan di Kabupaten Yalimu tetap aman dan kondusif. Terima kasih, selamat siang. Siang ini kami di kantor KPU tadi setelah melakukan pengecekan di beberapa TPS di sekitar distrik Yalimu, situasi sangat kondusif sesuai dengan laporan Kapolres Yalimu untuk pemungutan suara sedang berjalan di 5 distrik ya. Rekan-rekan kami sedang melaksanakan pengamanan di sekitar TPS dan beberapa anggota kita baik BKO BRIMOB maupun BKO dari Polres Jaya sedang melaksanakan patroli skala sedang dan skala besar untuk meyakinkan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimu cukup kondusif dan sekali lagi situasi saat ini mereka saudara-saudara kita sedang melakukan pemungutan suara. Sebentar lagi kita akan saksikan rekapitulasi daripada hasil pemungutan suara dan mudah-mudahan hingga nanti rekapitulasi di tingkat TPS dan kemudian akan dilanjutkan ke tingkat distrik. Tentu kita berharap semua situasi akan kondusif. Siapapun yang menjadi pilihan dari warga Yalimu, mari kita sama-sama dukung untuk kesuksesan proses demokrasi yang sedang digelar di Kabupaten Yalimu. Polda Papua menggelar pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 2022 Polda Papua yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, SIK MSI. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rastra Samarama Polda Papua pada Selasa pagi dan dihadiri oleh Karo Esdem Polda Papua, Kombes Pol Nanang Junaidi, SIK MM, dan para ketua tim seleksi pendidikan sekolah inspektur polisi. Saya akan menjalankan tugas seleksi pendidikan sekolah inspektur polisi angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 dengan penuh tanggung jawab. Melalui pelaksanaan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas ini, saya berharap akan dapat terbangun suatu proses seleksi yang jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, unggul, dan kompetitif. Sistem pendidikan sekolah inspektur polisi angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada tingkat Panda. Adapun jumlah peserta didik sebanyak 1.500 orang, termasuk penghargaan Kapolri dan tiket holder pimpinan Polri. Adapun kuota Polda Papua sebanyak 42, sedangkan animo Polda Papua sebanyak 843 orang, serta 61 orang peserta
peserta seleksi yang sedang melaksanakan BKO di Polda Papua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Aniela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura Kota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, ade dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu tidak benar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong ke anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saya sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura berhasil ungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lapas. Kasus peredaran narkotika tersebut berhasil diungkap Satuan Narkoba Polres Jayapura setelah berhasil mengamankan tersangka PL yang merupakan kurir. Tersangka ditangkap di pertigaan Jaya Asri Entrop dengan barang bukti sebanyak 25 paket sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil dan sedang. Kapolres Jayapura AKBP Freddy Cruz Maklarimbuan SIK MH dalam keterangannya mengatakan kasus peredaran narkotika sabu tersebut melibatkan dua orang tersangka berinisial VS 34 tahun dan NM 24 tahun yang juga berstatus sebagai narapidana warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Jayapura dan seorang kurir berinisial PL 21 tahun. Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, kedua tersangka dibawa ke Mako Polres Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua tersangka mengakui mendapatkan barang haram tersebut dikirim dari Medan, Sumatera Utara. Nantinya barang haram ini dijual dan dikendalikan melalui lapas dengan PL sebagai kurir. Baik, dalam hasil penangkapan pada minggu kemarin, kita berhasil menangkap BB sabu yang pertama itu ada 14 paket. Setelah dikembangkan, digeledah pada saat penangkapan itu ditemukan juga ada 10 paket di dalam tas pinggang daripada tersangka. Di total semuanya ada 25 paket sabu. Ya, tentunya nanti ini akan berbeda-beda. Ada 11 yang 15 pertama dalam bentuk paket, 15 kedua yang memang siap edar berada di dalam tas daripada tersangka satu. Kedua tersangka dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan untuk kurir terancam pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ketiganya saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolres Jayapura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gerai vaksin presisi Polresta Jayapura Kota minggu ini dilaksanakan di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Jayapura kepada anak usia 6-11 tahun. Kegiatan tersebut terselenggara atas persetujuan pihak sekolah dan orang tua masing-masing murid, guna bersama mendukung pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi di Kota Jayapura dan atas kesepakatan pihak pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh Polresta Jayapura Kota. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf Urbinas, SH SIK MPD, ketika meninjau pelaksanaan vaksin tersebut mengatakan mulai hari ini gerai vaksinasi presisi Polresta Jayapura Kota
akan intens lakukan vaksinasi di sekolah dasar yang ada di kota Jayapura dengan menyasari anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi diharapkan akan banyak sekolah lagi yang bisa kita layani, dan jadwal 1 minggu ini kita sudah full. Ada banyak sekolah yang sudah mulai menyampaikan kesiapannya, dan kita akan menyusun lagi untuk minggu depan. Ya, hari ini diturunkan 2 tim, dan tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak tim lagi yang kita turunkan, dan Polresta bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Kota Raja, Ibu Mary Vivi Mahdagi SPD, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polresta Jayapura Kota yang telah menyelenggarakan giat vaksinasi kepada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Kami dari SD Kristen Kalam Kudus Kota Raja sangat mengapresiasi dan berterima kasih khususnya kepada penyelenggara Dinas Polresta Kota yang mana sudah mengaktifkan ya Pak, tidak ya, untuk kegiatan vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan sesuai juga dengan program kami di semester ini bahwa setiap anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa 80 sampai 100% anak-anak sudah divaksin, sehingga program untuk kegiatan pembelajaran tatap muka di bulan depan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.